Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. La haula wala quwata illa bil. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam Jumat yang penuh dengan barokah ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini Allah senantiasa mencurahkan, melimpahkan kepada kita semua curahan nikmat, rahmat dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang selalu istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Shallu ala Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menjalankan, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati kepada rekan-rekan semuanya, adik-adik sekalian, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus kepada Sahibul Bait, saudari siapa? Abdurrahman Alwan. Mudah-mudahan keluarga ini diberkahkan, dimudahkan hajatnya, dilapangkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati kepada abang-abang sekalian, Bang Dede, Bang Rudi, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan, kepada pembawa acara kita, apa namanya? Saudari Gia, dan semuanya yang mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti pas pengajian jangan berisik ya. Nanti kita pengen tentang keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah. Pada malam Jumat ini, malam yang sangat malam yang sangat mulia, malam yang penuh dengan banyak kebaikan. Maka pada malam Jumat ini kita bacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan, kita hadiahkan pahalanya untuk saudara-saudara kita, engkong kita, nenek kita, paman kita, bibi kita, adik atau kakak kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan pada malam ini diampuni segala dosanya, diterima iman amal solehnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan tuan rumah diberikan keberkahan, dimudahkan rezekinya, dipenuhi segala hajatnya, dan rezeki kita semuanya Allah mudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita baca suratul Fatihah dengan ikhlas. Ala hadhin niyah wa bi kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian 2 minggu yang lalu tentang apa? Tentang cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Nabi Muhammad cinta kepada kita? Nabi Muhammad sayang kepada kita? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi kajian yang minggu lalu. Kemarin tentang keutamaan sholawat belum dibahas ya? Udah belum? Bahwa tentang cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Siapakah manusia yang pelit itu?
menjawab ketika yang tidak mau berselawat kepada Nabi ketika nama Nabi disebut. Maka ketika nama Nabi Muhammad disebut, kita membalasnya dengan, kalau kita enggak membalasnya dengan selawat, nanti kita dianggap umatnya yang dan nanti di akhirat nggak bisa memandang wajah Rasulullah. Naudzubillah min. Nah, maka kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemarin apa ayatnya? Allah, malaikatnya semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, Allah berselawat, malaikat semuanya berselawat. Maka kita sebagai manusia beriman pun mesti banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, rindu sama Nabi. Nah, maka buktikan kalau kita cinta kepada Rasul dengan banyak membaca sholawat. Ada sebuah ungkapan itu apa? Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Pernah dengar belum? Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Man kasura hubbuhu kasura zikruhu. Siapa yang cinta kepada sesuatu pasti akan banyak menyebut namanya. Kita cinta kepada sesuatu, ya enggak? Kita cinta kepada sesuatu, maka kita akan banyak menyebut nama. Kita cinta sama Allah. Kalau kita cinta sama Allah, apa yang kita lakukan? Banyak menyebut nama Allah. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Itu namanya bukti cinta kita kepada Allah dengan banyak menyebut nama Allah. Kalau cinta kepada Rasul dengan apa? Nah, dalam salawat. Maka kalau kita cinta sama Rasul, banyakin membaca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh kayak gitu? Boleh nggak? Boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Atau panjangan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Boleh. Ya. Jadi kalau kita cinta sama sesuatu dengan banyak menyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Man kasura hubbuhu kasura dzikruhu. Cinta kepada sesuatu maka akan banyak menyebut namanya. Cinta kepada Allah banyak menyebut nama Allah. Cinta kepada Rasulullah banyak menyebut nama Rasulullah dalam sholawat. Nah, coba. Ada sebuah dalam kitab namanya Kifayatul Atskiya. Apa namanya? Apa nama kitabnya? Kifayatul Atskiya. Nah, ini ada 4 malaikat. Ada 4 malaikat yang paling mulia. Siapa aja tuh? Siapa malaikat yang menyampaikan wahyu? Malaikat yang membagikan rezeki? Malaikat yang meniup sangkakala? Malaikat pencabut? Siapa? Nah, ada 4 Ini 4 malaikat yang paling mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini 4 malaikat mulia. Ya, yang lain banyak, tapi disebutkan ada 4 malaikat yang mulia. 4 malaikat ini ngasih jaminan. 4 malaikat ngasih jaminan. Apa 4 jaminan malaikat ini kepada manusia yang banyak membaca sholawat? Jadi 4 malaikat ini ngasih jaminan. Siapa umat Rasul yang banyak sholawat, 4 malaikat ini ngasih apa? 4 jaminan. Ada jaminan dari 4 malaikat. Coba kita perhatikan dalam kitab apa namanya tadi? Kifayatul Atskiya. Kifayatul Atskiya. Ada 4 malaikat yang ngasih jaminan buat umat Rasul yang banyak membaca sholawat. Coba perhatiin. Yang pertama malaikat apa? Jibril. Ruhul Amin. Malaikat Jibril. Sayyidul Malaika, penghulunya malaikat, pemimpinnya malaikat, malaikat apa? Jibril. Malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Nah, apa jaminan malaikat Jibril kepada yang banyak sholawat? Apa?
Malaikat ini berkata kepada Nabi Muhammad. Malaikat ini berkata kepada Nabi Muhammad. Apa kata malaikat? Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Nabi Muhammad. Apabila ada umatmu yang sehari membaca 10 kali sholawat. Berapa kali? 10. Banyak apa dikit? Dikit apa banyak? Berapa menit baca 10 sholawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina. 1 menit kita bisa minimal baca 50 kali sholawat. Itu 1 menit bisa baca 50. Kalau 10 menit, kalau 10 sholawat berapa menit coba? Paling cuma 10 detik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kata malaikat Jibril, ya Muhammad, apabila ada umatmu yang berselawat kepadamu setiap hari 10 kali. Apa kata malaikat Jibril itu? Nanti di padang mahsyar, aku akan menuntun dia, akan membimbing dia melintasi Shirathul Mustaqim secepat kilat. Tuh, enak gak? Enak. Secepat. Jadi siapa yang umat Rasul yang banyak baca sholawat, siapa umat Nabi yang banyak baca sholawat minimal 10, nanti di padang mahsyar di hari kiamat, malaikat Jibril itu akan nuntun kita lewatin apaan? Kayak apa lewatnya? Lebih cepat daripada kilat. Kilat cepet nggak? Wow, cepet. Nah, ini kata malaikat, siapa yang berselawat 10 kali, nanti akan kutuntun tangannya, akan kupegang tangannya, akan kubimbing ia melintasi Shirathul Mustaqim secepat kilat. Alhamdulillah. Enak gak? Yang lain ada yang pelan-pelan jatuh, ada yang lagi merangkak jatuh, ada yang gak selamat. Dia melintasnya dengan cepat. Kenapa? Banyak membaca selawat. Berapa kali? 10. Cuma 10 kali. Bacanya lillahi ta'ala. Baca 10 selawat, nanti malaikat Jibril akan megang tangan kita. Kita dituntun malaikat Jibril bisa lewat Shirathul Mustaqim lebih cepat daripada Enak gak? Shirathul Mustaqim gelap enggak? Shirathul Mustaqim gelap enggak? Tajam enggak? Oh, gelap, tajam, menakutkan. Itu ada sebuah kisah. Kalau seandainya setetes dari gelapnya Shirathul Mustaqim diletakkan di atas bumi, itu bumi semua menjadi gelap. Paham nggak? Jadi ada setetes kegelapan dari Shirathul. Itu setetes gelapnya itu ditaruh di atas bumi, bumi dengan segala isinya menjadi gelap. Kenapa menjadi gelap? Karena tetesan daripada gelapnya Shirathul Mustaqim. Itu ada perjalanan yang mendaki. Ada mendaki, ada yang mendatar, ada yang mendaki berapa tahun? 500 tahun. Tuh, mendaki berapa tahun? Tuh, 500 tahun mendaki. Tajam, gelap, menakutkan. Terus mendatarnya berapa tahun? 500 tahun. Turunnya berapa tahun? Berapa tahun semuanya? Tuh, sekali perjalanan 1500 tahun. Melewati Shirathul Mustaqim. Di bawahnya ada apaan? Api neraka jahanam. Kalau yang gak selamat, yang banyak dosa, yang banyak maksiat kepada Allah, gak bakal nyampe. Ketika melangkah, bawa selangkah udah jatuh ke Shirathul ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min. Nah, kalau kita mau selamat, apa katanya tadi? Banyak membaca sholawat. Maka kata malaikat Jibril, siapa yang berselawat 10 kali, nanti akan dituntun melintasi Shirathul Mustaqim lebih cepat daripada kilat. Enak gak? Wow, buat langsung nyampe. Kenapa? Karena ketika hidupnya berselawat kepada Nabi Muhammad, dalam sehari minimal baca 10 kali. Insya Allah. Apa yang pertama? Membaca selawat 10 kali. Apa jaminannya? Jaminannya akan dituntun malaikat Jibril melintasi Shirathul Mustaqim. Jalannya lebih cepat daripada kilat. Langsung nyampe. Nggak pakai jalan, nggak pakai merangkak, langsung nyampe secepat lebih cepat daripada kilat. Itu yang pertama. Terus malaikat yang kedua apa tadi? Malaikat yang membagikan rezeki, yang menurunkan hujan. Malaikat Mikail. Apa jaminan malaikat Mikail kepada yang baca selawat?
Siapa yang suka berselawat kepadaku setiap harinya, nanti akan aku kasih minum daripada telaga Sar. Apa nama telaga Nabi namanya? Telaga Kausar. Nabi Muhammad punya telaga namanya apa? Itu ma'uhu asyadu bayadun minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Susu putih enggak? Tapi telaga Kausar ini airnya lebih putih daripada susu. Asyadu bayadun minal laban. Lebih putih daripada susu putih. Wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Jadi siapa yang membaca salawat kepadamu ya Rasulullah, aku akan kasih minum daripada telaga Kausar. Betul? Enak enggak? Siapa yang minum sekali teguk maka tidak akan kehausan selamanya. Kita sekali minum doang nih, 1 gelas doang. Itu tidak akan kehausan selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Padahal minumnya berapa kali? Berapa gelas yang diminum? 1 gelas kita minum dari telaga Kausar itu tidak akan kehausan selamanya. Maka siapa yang baca selawat, kata malaikat Mikail, nanti akan dikasih minum dengan apa? Dengan air dari telaga Kausar. Enak gak? Yang air kehausan, yang lain kagak dapat minum kehausan, tapi dia mendapatkan siapa yang ngasih minum? Malaikat Mika. Nabi Muhammad ada di situ, malaikat Mika kasih silakan minum, tuh dikasih minum. Insya Allah, siapa yang suka membaca salawat nanti akan dikasih minum dari air telaga yang putihnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang minum sekali teguk tidak akan kehausan selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Enak gak? Yang pertama apa? Melewati Shiratal Mustaqim sama malaikat lebih cepat daripada Yang kedua, dikasih minum dari telaga. Yang ketiga apa? Malaikat yang meniup sangkakala. Malaikat Israfil. Kata malaikat Israfil, ya Muhammad, siapa umatmu yang suka berselawat, nanti aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sampai Allah mengampuni dosa yang berselawat. Jadi kata malaikat Israfil ini, aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah mengampuni dosa yang berselawat itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Enak gak? Jadi malaikat Israfil akan apa tadi? Sujud. Dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah mengampuni dosa-dosa orang yang baca selawat. Jadi kalau kita baca selawat, dosa kita diampuni Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang keempat, malaikat apa tadi? Malaikat pencabut nyawa. Apa kata malaikat Israel jaminannya? Siapa yang banyak baca selawat, aku akan mencabut nyawanya selembut-lembutnya. Enak gak? Sebagaimana aku mencabut nyawa para nabi. Kalau nabi dicabut nyawanya gampang gak? Gampang. Enak gak nyabutnya? Mudah gak? Mudah. Maka kata malaikat Israel, siapa yang baca selawat, nanti aku akan cabut nyawanya sebagaimana aku mencabut nyawa para nabi. Dicabut dengan selembut-lembutnya, tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Betul? Betul. Sakaratul maut sakit nggak? Sakit. Udah ngerasain emang? Udah ngerasain. Itu udah ngerasain mati nih. Dan sakaratul maut sakit nggak? Sakit. Kata Nabi Muhammad itu rasanya dicabut nyawa lebih sakit daripada 300 kali tusukan pedang. Tuh, pada ditusuk pedang? Pernah nggak ditusuk pedang? Pernah nggak ditusuk pedang? Ini kata Nabi Muhammad, rasanya nyawa dicabut itu lebih sakit daripada 300 kali tusukan pedang. Tuh, ditusuk pedang 300 kali, tusuk-tusuk 300 kali. Lebih sakit daripada 300 kali tusukan pedang. Enak nggak? Enak. Mau nyobain nggak? Enggak. Tapi manusia pasti akan merasakan sakaratul kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan
Mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang punya jabatan mati, yang nggak punya jabatan mati, yang muda mati, yang tua semuanya pasti akan. Dan rasanya mati 300 kali tusukan. Nah, kalau kita ingin diringankan ketika sakaratul maut, apa amalannya? Banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad, malaikat Israel akan mencabut nyawanya sebagaimana mencabut nyawa para nabi. Dicabut dengan enak gak lembut? Pelan-pelan nyabutnya. Itu bagi yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Ada berapa tadi jaminannya? 4. Yang pertama, Akan ditonton oleh malaikat Jibril. nah, ketika lewat di atas Shiratal Mustaqim dituntun sama malaikat. Yang kedua, dikasih minum dari telaga Kautsar. Yang ketiga, malaikat Israfil sujud kepada Allah dan dia tidak akan mengangkat kepalanya sehingga Allah mengampuni dosa orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Yang keempat apa? Nyawanya akan dicabut dengan sebagaimana dicabut nyawanya para nabi. Pelan-pelan. Enak, kenapa? Karena dia di dunia suka berselawat kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Coba perhatiin dulu. Nah, ada hadis yang bunyinya begini. Apa bunyinya nih? Man shalla alayya sholatan wahidatan lailatal jum'ah. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali selawat pada malam atau yaumal jum'ah, pada hari mau malam, mau pagi, mau siang, mau sore, dia berselawat kepadaku sholatan wahidatan. Apa sholatan wahidatan? Sholatan wahidatan. Apa wahidatan? 1 kali. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali selawat hari Jumat atau malam Jumat, qadallahu lahu mi'ata hajah min hawaijil akhirah, maka Allah akan memudahkan hajatnya 100 hajat akhirat. Wa salasina min hawaijid dunya, dan Allah akan memudahkan hajat 30 hajat di dunia. 100 hajat di dunia Allah mudahkan, 30 hajatnya hajat di dunia, 30 di akhirat 7. Berapa tuh semuanya? 100 hajat. Maka siapa yang berselawat pada malam Jumat, ada 100 hajat Allah kabulkan. Yang 30 di mana? Yang 70 di akhirat. Banyak di mana? Di akhirat. Maka kata Nabi, siapa yang berselawat kepada aku 1 kali selawat, Allah akan memudahkan 100 hajat. 30 hajat dunia dan 70 hajat di akhirat. Padahal dibaca berapa kali? 1 kali. Kapan bacanya? Bisa malam Jumat, bisa paginya, bisa siangnya, bisa Padahal yang dibaca cuma 1 sholawat. Kita baca 1 sholawat, Allah mudahkan 100 hajat. 30 hajat dunia dan 70 hajat di akhirat. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, kamu ada hadis yang mengatakan, innalillahi malaikatan sayyahin yubaliguna ilayya sholatan man yusolli alayya fi masyarikil ardi wa magharibiha. Paman sholla alayya kulla jum'ah samanina marotan gufirat lahu dzunubu samanina sanatan. Paham? Apa artinya? Innalillah apa innalillah? Sesungguhnya Allah memiliki. Allah mampu. Innalillah, Allah punya. Allah punya malaikat sayyahin. Apa sayyahin? Ikutin sayyahin. Saya. Sahayasihu. Saya. Apa saya?
Ana saya haulal qaryah. Saya keliling kampung. Apa saya itu? Dari rumah ke musola, kebun jati, pilar rizki itu saya namanya apa namanya? Muter keliling. Jadi Allah punya malaikat yang tugasnya saya. Apa saya tadi? Apa saya tadi? Patroli. Ya, keliling. Allah punya malaikat-malaikat yang tugasnya kelilingan. Yuballiguna ilayya sholatan. Dan malaikat itu menyampaikan kepada saya sholawat. Man yusolli alayya. Selawat orang yang berselawat kepada saya, kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang berselawat kepada Nabi Muhammad, ada malaikat yang keliling, kemudian sholawatnya dikasih kepada Nabi Muhammad. Tuh, jadi kalau kita baca selawat, ada malaikat yang bawa malaikat kita itu bawa sholawat kita dihadapkan kepada Nabi Muhammad. Mi masyarikil ardi, pi masyarikil ardi wa magharibiha. Baik di sebelah timur dan juga di sebelah barat. Paman sholat alayya, siapa yang berselawat kepada saya kula yaumi jum'ah, pada malam pada hari Jumat, samanina marotan 80 gupirat lahu dzunubu samanina sanatan, maka akan diampuni dosanya 80 tahun. Coba kita baca selawat 80 kali pada malam Jumat, itu dosa kita 80 tahun akan diampuni. Berapa kali selawat? 80 kali selawat, dosa 80 tahun kita akan Siapa yang usia 80 di sini? Ada nggak? Setengahnya udah belum? Ada yang 80 tahun di sini? Anjing berapa tahun? Belum. Setengahnya belum. Seperempatnya udah belum? Seperempatnya udah kali ya? Bang Dede setengahnya dikit lagi. Dikit lagi. Ya enggak? Siapa yang berselawat pada malam Jumat berapa kali? 80 kali. Nanti dosa 80 tahun akan diampuni. Insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dosa 80 tahun kita akan diampuni apabila kita banyak membaca selawat pada malam pada hari Jumat dan juga malam Jumat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian ada lagi hadisnya. Man sholla alayya. Apa man sholla alayya? Siapa yang berselawat alayya? Apa alayya? Alayya. Kepada saya. Siapa yang berselawat kepada saya, kepada Nabi Muhammad, ta'ziman lihaqi, karena memuliakan hakku, khalaqallahu ta'ala min dzalikal qaul malakan, maka Allah akan menciptakan malaikat dari sholawatnya itu. Apa? Siapa yang berselawat kepada Nabi, nanti Allah akan ciptakan satu malaikat dari sholawatnya. Akan ada satu malaikat yang Allah dari sholawat yang dibacanya. Ahadu janahaihi bil masyrik, satu sayapnya ada di sebelah masyrik. Apa masyrik itu? No, sebelah mana no? Tim. Satu sayapnya ada di sebelah tim. Dan satunya lagi ada di sebelah. Jadi satu selawat yang kita baca itu Allah ciptakan satu malaikat. Ada sayap sebelah timur, ada juga sayap sebelah barat. Nah, ada dua sayapnya. Warijlahu magruzatani fil ardi sabiah. Kemudian kedua kakinya, kaki siapa? Kaki malaikat. Kedua kakinya akan ditancapkan fil ardi sabiah, di bumi yang ketujuh. Tuh ke bumi lapis ke sayapnya di sebelah barat dan juga sampai sebelah barat, sebelah timur. Kemudian kakinya malaikat itu nancap sampai ke langit, ke bumi, sampai ke bumi yang ke-7. Tuh, sampai bumi ke-7. Wa unuku tatal aras. Unuk, apa unuk? Unukun. Lehernya itu ada tahta aras, di bawah aras, di bawah singgasana Allah. Jadi kalau kita baca satu sholawat, Allah akan menciptakan satu malaikat.
Nih perhatiin, kita baca satu, nanti dari satu sholawat itu Allah ciptakan satu malaikat. Ada 2 sayap, sayapnya di sebelah barat dan juga sampai sebelah oh, jauh nggak tuh sayapnya? Barat ke timur ada sayap malaikat. Kemudian kakinya nancep sampai ke bumi yang ke buminya sampai bumi ke-7. Kemudian lehernya, palanya ada di bawah arsy, tempat singgasana Allah. Allah bersemayam di atas arsy, kekuasaan Allah di atas arsy-nya. Gede nggak tuh malaikatnya? Barat ke sayapnya dari barat ke timur jauh nggak tuh? Ya nggak, dari barat ke timur jauh nggak? Oh, 2 sayap barat ke timur. Kemudian kakinya menembus sampai ke bumi yang ke-7. Kakinya menembus, nancep ke bumi ke-7. Kemudian lehernya di mana? Di bawah arsy, di bawah singgasana Allah. Itu setiap satu sholat. Di satu salawat yang kita baca, Allah ciptakan malaikat. Setiap satu sholawat. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, sholli ala abdi, berselawatlah kepada hambaku ini, kama sholla ala nabi, sebagaimana dia telah berselawat kepada nabiku. Jadi Allah kata kepada malaikat itu, wahai malaikatku, berselawatlah kepada orang ini sebagaimana ia telah berselawat kepada Nabi Muhammad. Fahuwa yusolli alaihi ila yaumil qiyamah. Kemudian malaikat itu akan berselawat kepada yang berselawat tadi sampai kiamat. Jadi malaikat itu akan berselawat sampai kiamat kepada orang yang suka berselawat kepada Nabi Muhammad. Betul? Jadi ada berapa malaikat tadi? 4. Enggak, tadi ini hadisnya setiap selawat ada 1. Sayapnya di sebelah barat sampai sebelah timur. Lehernya ada di bawah aras, kakinya nancep sampai ke langit ke-7. Nah, malaikat ini akan berselawat kepada siapa? Kepada kita yang suka berselawat kepada Nabi. Sampai kapan? Sampai kiamat tuh. Ya enggak? Kita selawat kepada Nabi, nanti malaikat itu akan berselawat kepada kita sampai kiamat. Insya Allah. Shallu ala Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ala ali. Maka kita mesti banyak membaca sholawat. Kata Rasulullah, aksiru minas sholati alayya. Perbanyaklah membaca selawat kepada alayya. Apa alayya? Apa alayya? Alayya kepadaku, alaika alaihi kepadanya, alaihi kepadanya, alayya kepadaku, alaika kepada. Nah, kata Rasulullah, aksiru minas sholati alayya, perbanyaklah membaca selawat kepadaku. Kenapa? Fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Sholawat yang kita baca akan menjadi cahaya. Cahaya di mana? Ada 3. Cahaya di dalam kubur. Kemudian nurun ala sirat, cahaya di atas siratal mustaqim. Kemudian nurun fil jannah, cahaya di dalam. Jadi kalau kita baca selawat ada 3 cahaya. Betul? Kita banyak baca selawat mendapatkan 3 cahaya. Cahaya di mana? Cahaya di alam barzah, di alam kubur. Kemudian yang kedua, di atas siratal mustaqim. Yang ketiga, cahaya di dalam surga. Jadi kalau kita banyak membaca selawat akan mendapatkan 3 cahaya. Yang pertama di alam kubur gelap nggak? Gelap, pekat, pengap, nggak ada cahaya sedikit. Ada siapa di dalam? Ada malaikat Munkar dan Nakir. Matanya menakutkan, giginya gede kayak gunung. Giginya kayak gunung. Gigi malaikat kayak gunung, kayak apa coba? Matanya kayak kilat. Oh, matanya kayak geledek tuh matanya. Malaikat Munkar dan Nakir tuh badannya menakutkan, ya enggak? Kalau kita enggak punya amal soleh, nanti akan disiksa di dalam. Udah gelap, udah pengap, enggak ada cahaya sedikit pun, kita akan disiksa di alam kubur. Kenapa? Karena kita nggak punya amal soleh. Nah, untuk menerangi kubur dengan apa salah satunya? Nah, kalau kita banyak baca selawat, nanti kuburan kita akan mendapatkan cahaya. Nggak lagi
Nah, kegelapannya akan hilang, pengapnya akan hilang, sumpeknya akan hilang. Kenapa? Karena di dunia suka membaca sholawat. Kuburannya menjadi Yang kedua di mana? Di jembatan Siratul Jembatannya tajam, menakutkan, gelap. Kalau kita baca selawat, nanti kita akan mendapatkan cahaya di atas Siratul Mustaqim. Nah, yang ketiga, ketika kita masuk ke dalam surga. Ada berapa cahaya jadinya? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, ini kata siapa? Aksiru minas sholati alayya. Perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Sholawat yang kita baca akan menjadikan cahaya buat kita. Cahaya di dalam kubur, cahaya di atas Siratal Mustaqim, dan cahaya di dalam surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah. Siapa yang berselawat 1 kali akan mendapatkan 10 pahala kebaikan. 1 selawat balasannya berapa? 1 salawat balasannya berapa? 10 pahala. Derajatnya berapa kali naiknya? Berapa derajat naiknya? 1 salawat Allah balas yang pertama 10 pahala kebaikan kita dapatkan. Yang kedua, 10 darajat akan diangkat 10 derajat kemuliaan. Terus yang ketiga, 10 dosa akan ampuni. Ada berapa tuh jadinya? Yang pertama, pahala kebaikan dapat 10. Yang kedua, derajatnya akan ditaikkan 10 derajat. Yang ketiga, 10 dosa kita akan diampuni. Padahal dibaca berapa kali? 1 kali. Baca 1 kali mendapatkan 30. 10 derajatnya naik, 10 pahala dia dapat, 10 dosa diampuni. Amin ya Allah ya Rabbal. Padahal yang dibaca berapa kali? Berapa kali? Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Kita selawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Alhamdulillah, pahala dapat 10, dosa diampuni 10, derajat kita naik 10 derajat. Itu bagi yang baca sholawat cuma 1 kali. Betul tidak? Nah, berapa dapatnya? Berapa tuh dapatnya? Berapa dapatnya jadinya? 10 sholawat dari Allah dapat, 10 pahala kebaikan dapat, 10 derajat diangkat, 10 dosa diampuni. Berapa semuanya? 10, 10, 10, 10 berapa semuanya? 10 sholawat dapat, 10 pahala dapat, 10 derajat naik, 10 dosa diampuni. Padahal dibaca berapa kali? 1 kali tuh. Baca 1 kali sholawat dibalas 40. 10 sholawat dapat, 10 pahala dapat, 10 derajatnya naik, 10 dosa diampuni. Padahal yang dibaca cuma berapa kali? 1 kali. Kita baca 1 kali sholawat dibalas berlipat-lipat. Alhamdulillah. Shallu ala Muhammadin. Shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Cinta sama Nabi? Sayang sama Nabi? Kangen sama Nabi? Rindu sama Nabi? Banyakin baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Banyakin baca sholawat, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan, akan selamat dunia dan di akhirat, insya Allah. Jangan sampai kita menyakiti hati Nabi Muhammad. Ini lagi rame nih, apa tuh yang di TV? Iya itu. Siapa Presiden Prancis? Yang katanya boleh gambar apa, kartun Nabi boleh digambar ya enggak? Itu sebagai bentuk ekspresi kebebasan. Tapi kebebasan yang kebablasan. Enggak, boleh nggak Nabi Muhammad digambar-gambar? Nggak boleh, nggak ada manusia yang tahu bentuk wajahnya kayak apa, nggak boleh. Maka kalau Muhammad itu ada cahaya, nggak boleh dalam gambar. Yang boleh kan siapa tuh kemarin? Presiden apa namanya? Nah, namanya Emmanuel Macron nih. Emmanuel Macron ya enggak? Dia gambar, membolehkan gambar karikatur Nabi boleh, kartun Nabi boleh digambar. Nggak boleh. Akhirnya banyak ditentang sama banyak negara nggak boleh gambar Nabi.
Dulu ada sebuah cerita nih begini nih. Ada orang yang menghina Nabi. Nah, ada orang yang suka menghina Nabi. Coba perhatiin dulu. Ada sebuah pesta. Ada apa? Apa namanya? Di dalam istana ada sebuah Tahu pesta? Di mana pestanya tadi? Di dalam Jadi ada raja Mongol, ada penguasa Mongol bikin pesta. Dan dia ngundang banyak orang kaya, penguasa, pejabat, diundang semuanya datang ke pestanya Raja Mongol di dalam istana. Banyak yang diundang nih. Ya nggak banyak yang datang ke pestanya itu. Nah, ketika lagi asik makan, banyak tamu nggak tadi tuh? Enggak, lagi asik makan, lagi ada jamuan makan gitu kan. Ada satu tamu yang maju ke depan. Ada satu tamu yang maju ke depan. Ngapain tuh tamu maju ke depan? Dia pidato. Ya enggak? Di depan tamu, banyak tamu yang datang. Ada satu tamu yang maju ke depan, ngapain? Di dalam pidatonya si tamu itu menghina dan menjelekkan Nabi Muhammad. Oh, lagi pidato nih. Kemudian si tamu itu menjelekkan Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad Kazab, Muhammad Patan, Muhammad gila, Muhammad tukang fitnah, Muhammad tukang bohong, tukang dusta. Tuh dia ngatain Muhammad dalam pidatonya tuh. Siapa yang ngatain tadi? Tamu. Dia pidato di depan banyak dia pidatonya menjelek-jelekan Nabi Muhammad gila, Muhammad tukang fitnah, Muhammad tukang bohong. Tuh dikata-katain. Ternyata di dalam istana itu ada kalbun. Ada kalbu Saidin marbut. Ada seekor anjing yang diikat. Ada seekor anjing beruan. Anjing pelacak, anjing polisi. Galak ya kan? Anjing yang biasa buat pelacak. Namanya kalbu Saidin. Atau untuk berburu di anjing buat berburu di hutan. Ini anjingnya diikat. Diikat, ya enggak? Jadi ada yang menghina Nabi. Ternyata dekat orang itu ada seekor anjingnya diikat. Ketika si penghina ini ngatain Nabi Muhammad dijelek-jelekin, anjing itu langsung berontak, ngamuk. Akhirnya talinya putus, anjingnya bisa lepas dan lompat. Kemudian anjing itu lompat ke mukanya si penghina Nabi. Apa yang dilakukan? Akhirnya anjing itu mencakar wajah daripada penghina. Mukanya sampai berdarah, penuh dengan luka. Akhirnya mukanya itu berdarah. Kena tajam nggak cakar anjing? Anjing buat berburu di anjingnya galak, lompat ke muka, kemudian dicakar wajahnya penuh dengan darah. Akhirnya dia selamat juga karena ada yang nolongin. Anjingnya ditangkap, diikat lagi. Terus ada yang tamu ngomong begini, kenapa anjing itu marah? Karena kamu menghina Nabi Muhammad. Tapi kata si penghina, bukan. Anjing itu marah bukan karena aku menghina Nabi. Enggak? Kata tamu yang satu nih, kenapa anjing itu marah? Anjing itu marah kenapa? Karena kamu menghina Nabi Muhammad. Kata si penghina, enggak. Anjing itu marah bukan karena aku menghina Nabi. Karena apa? Anjing itu tadi ketika aku lagi pidato, aku ngangkat tangan. Ya enggak? Ngangkat tangan dan melihat si anjing melihat kepada aku. Ketika aku ngangkat tangan, aku nunjuk ke dia. Dia sangka aku pengen mukul itu anjing. Disangka pengen aku pukul. Sehingga anjing itu marah. Kata siapa? Jadi kata si penghina, anjing marah bukan karena aku menghina Nabi. Karena disangka tadi aku ngangkat tangan, aku pengen mukul dia. Bukan karena menghina Nabi. Kata siapa tuh? Nah, akhirnya untuk kedua kalinya dia pidato lagi, lanjutin lagi pidatonya. Dijelek-jelekin lagi Nabi Muhammad. Wow, saking menjadi-jadi nih. Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad, wow, dijelek-jelekin. Anjing yang diikat tadi itu ngamuk lagi. Kesel lagi dia, berontak dia. Saking ngamuknya itu talinya lepas, putus sehingga dia lompat lagi. Untuk kedua kalinya, ya enggak, dia lompat kenceng, langsung digigit, dia itu menyerang apanya nih? Nah, lehernya digigit,
kemudian kerongkongannya digigit, dimakan sampai putus tuh lehernya. Wow, digigit ya nggak muah sampai putus tuh leher itu orang yang menghina. Nah, akhirnya mati nggak tuh? Mati, ya nggak? Anjingnya lompat, kemudian gigit lehernya digigit sampai akhirnya yang menghina Nabi mati. Ternyata itu anjing ngamuk apakah karena dia merasa pengen dipukul, apa karena dia itu si menghina Nabi Muhammad? Nah, jadi bukan karena pengen dipukul. Anjing itu malah kenapa? Karena dia tahu Nabi Muhammad dihina tuh. Anjing aja ketika dihina ngamuk. Betul nggak? Anjing aja ketika Nabi Muhammad dihina, anjing itu ngamuk. Akhirnya setelah kejadian itu ada 40.000 orang Mongol akhirnya masuk Islam semuanya. Alhamdulillah. Berapa yang masuk Islam? 40.000. Siapa yang masuk Islam? Ada 40.000 orang Mongol akhirnya setelah kejadian itu mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Anjing aja ketika Nabi Muhammad dihina, anjing itu ngamuk. Masa kita umat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dihina kita diam aja? Jangan diam. Minimal kita benci kepada penghina. Boleh nggak benci sama mereka? Boleh. Kata Buya Hamka, kalau agamamu dihina tapi kamu diam saja, maka ganti bajumu dengan kain kapan. Tuh, kata siapa? Buya Hamka. Ketika agamamu dihina, ketika nabimu dihina, kamu diam saja, kamu tidak marah, maka ganti bajumu dengan kain kapan. Tuh. Lebih baik kamu mati. Nabi dihina kita diam aja, nggak boleh. Minimal kita boleh benci dalam hati. Mudah-mudahan dia dapat laknat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nggak boleh kita menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Boleh nggak? Siapa yang menghina Nabi Muhammad akan dilaknat di dunia dan di akhirat, akan mendapatkan azab di dunia apalagi nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kita nggak boleh menyakiti hati Nabi Muhammad, apalagi sampai menghina Nabi Muhammad. Naudzubillah, amin. Mudah-mudahan yang menghina Nabi dapat laknat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau nggak dapat rahmat, mudah-mudahan dapat hidayah dulu dia. Mudah-mudahan dia tobat, dapat hidayah. Kalau nggak tobat juga, mudah-mudahan dapat laknat di dunia dan di akhirat. Betul tidak? Anjing marah nggak ketika Nabi Muhammad dihina? Padahal itu punya akal nggak anjing? Anjing punya akal? Anjing punya akal nggak? Padahal anjing itu binatang najis. Ya enggak, binatang haram, binatang najis, binatang yang kita anggap hina. Nabi Muhammad dihina, anjing itu marah. Tuh, betul enggak? Anjing aja tahu ketika Nabi Muhammad dihina, anjing itu marah. Masa kita yang ngaku umatnya, ngaku cinta sama Nabi Muhammad dihina, kita diam aja? Kita punya orang tua, orang kita dikatain, kita diam enggak? Kita punya bapak kita dikata-katain, diam enggak kita? Pasti kita marah. Boleh benci, apalagi di Muhammad. Masa Nabi kita dihina, kita diam aja? Minimal kita benci dalam hati. Betul? Jadi kita kalau cinta sama Nabi, banyakin membaca sholawat. Shollu ala Muhammadin. Wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Udah selawat hari ini? Berapa kali? Setiap sholat berapa kali sholawat? Kemarin katanya 5 kali. 20. Subuh 20. Johornya 20. Asarnya 20. Maghribnya 20. Isyanya 20. Minimal berapa kali? 100 sholawat. Mudah-mudahan ini yang membuat kita nanti mendapatkan cinta Rasulullah. Mudah-mudahan kita nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Habib Munjir berapa kali sholawat? 5.000 kali. Oh, Habib Munjir selawat setiap hari 5.000 kali. Masa kita 100 kali nggak bisa? Nggak usah sampai 1.000, 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Banyak membaca sholawat, bukan hanya ketika sholat. Sholat, setelah sholat kita banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Apa jaminan malaikat tadi?
Melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Yang kedua, dikasih minum dari telaga Kausar. Yang ketiga, Mohon ampunan. memohon ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa orang yang banyak sholawat. Yang keempat, Mencabut. akan dicabut nyawanya dengan lembut sebagaimana dicabut nyawanya para nabi. Insya Allah, mudah-mudahan kalau kita banyak baca selawat, kita akan mendapatkan banyak kemuliaan, kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shallu ala Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Cinta sama Nabi? Sayang sama Nabi? Kangen sama Nabi? Rindu sama Nabi? Apa salah satunya? Banyak membaca sholawat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa manusia yang paling rendah hati? Siapa manusia paling rendah hati? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau berjalan sama sahabatnya nggak mau di depan. Di mana jalannya? Jadi Nabi Muhammad ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin, ada Utsman bin, ada Ali bin Abi. Kalau lagi jalan bareng sahabat, Nabi Muhammad nggak mau di depan. Di mana? Di belakang tuh. Silakan di depan, saya di belakang aja, jagain dari belakang tuh. Muhammad, padahal dia pemimpinnya. Padahal Nabi Muhammad nabinya, pemimpinnya. Tapi ketika jalan nggak mau di depan. Sahabatnya depan, Nabi Muhammad jagain di belakang. Kata Nabi dalam sebuah syair Barjanzi itu, yamsi Rasulullah khalfa ashabihi. Nabi Muhammad berjalan di belakang sahabatnya. Wa yaqul khallu zuhri lil malaikati ruhaniyah. Biarkanlah yang di belakangku itu ada malaikat yang menjagaku. Jadi yang menjaga Muhammad itu malaikat menjaga dari belakang. Nah, sahabatnya suruh di depan. Kalau kita pengen depan duluan, gue rajanya gue depan dulu dong, gitu kan. Gue pemimpinnya nih, gue ketuanya, gue paling depan. Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi Muhammad jalannya di belakang. Di belakangnya ada malaikat yang menjaganya. Jadi ketika musuh dari belakang, Nabi Muhammad siap. Gitu. Itu akhlak yang mulia. Ada suatu saat Nabi Muhammad belanja kemana belanjanya? Ke mall, ITC. Kemana belanjanya? Ke Nabi Muhammad belanja ke pasar sama temennya. Siapa namanya? Bapaknya kucing. Bapaknya kucing siapa? Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah. Nabi Muhammad belanja ke pasar ditemani sama Abu Hurairah. Belanjaan gitu kan. Nah, ketika sudah dapat belanjaannya, Abu Hurairah pengen bantuin. Ya Rasul, biarkan aku saja yang bawa belanjaan ini. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Rasul, kamu nggak usah bawa. Aku yang bawa dagangan, belanjaan ini aku saja yang bawa. Apa kata Rasulullah? Tidak usah. Nggak usah. Ya enggak? Sahibu syai' ahaku bi syai' ayahmilahu. Pemilik sesuatu paling pantas untuk membawanya. Yang punya siapa? Yang punya belanjaan siapa tadi? Maka yang punya belanjaan, dia yang paling pantas untuk membawanya tuh. Padahal sahabat Rasul pengen bantuin bawa. Nabi Muhammad nggak mau. Kalau kita begitu nggak? Enggak. Ada asisten. Enggak. Ada pembantu yang bawa siapa? Kalau ada pembantu yang bawa siapa? Kalau mobil punya mobil nyuciin siapa? Yang beresin rumah siapa? Yang rapi-rapiin rumah siapa? Yang nyuciin siapa? Nabi Muhammad punya pembantu tapi nggak mau ngerepotin pembantu. Sampai belanjaannya nggak mau dibawain. Siapa yang bawain tadi? Nabi Muhammad. Siapa yang bawain? Abu Hurairah yang bawain kagak mau. Kalau kita kan tolong bawain begitu. Kalau Nabi Muhammad nggak mau, saya sendiri yang bawa belanjaan. Ini punya saya. Ini barang saya, maka saya yang membawa. Kamu nggak usah bawa tuh, begitu Rasulullah. Subhanallah. Coba kalau kita punya pembantu, ini angkatin semuanya, masukin ke dalam. Mobil cuciin, motor cuciin, gelas belum dirapin semuanya. Rumah belum dirapin, pelin semuanya, sapuin semuanya. Kalau kita begitu nggak?
Enggak. Gitu. Begitu kan kalau kita nyuruh semua kan. Rasulullah barang dagangan dia yang bawa. Belanjanya dia yang ngangkat. Subhanallah. Luar biasa nggak akhlaknya? Ada pengamis tua yang matanya buta. Oh, pengamis tua yang matanya buta. Nah, tiap Nabi lewat, ini Nabi diludahin. Ya enggak? Nabi lewat, Nabi diludahin. Ini pengamis tua, buta, miskin, hitam, tua, buta, hidup lagi tuh pengamis. Benar betul, pengamis tua, jelek, miskin, hidup lagi. Tapi kerjanya tiap Nabi lewat, Nabi diludahin mulu. Ya enggak, Nabi lagi lewatnya diludahin. Nabi Muhammad cuma senyum, enggak kesel. Besok lagi lewat, diludahin lagi. Besok lagi lewat. Setelah beberapa hari Nabi lewat, kok nggak ada yang ngeludahin saya. Nabi malah nyariin siapa yang ngeludahin tadi. Ternyata yang ngeludahin Nabi dia sakit. Tuh. Oh, kita diludahin kesel nggak? Langsung kok gaplok juga. Yang paling batu ya nggak? Langsung nonjok, diludahin lagi kan? Nabi Muhammad diludahin dia senyum, nggak kesel. Ketika diludahin dia senyum. Besok diludahin senyum lagi. Besok diludahin senyum. Setelah beberapa hari Nabi Muhammad lewat nggak ada yang ngeludahin. Akhirnya Nabi Muhammad nanya siapa yang kemarin ngeludahin saya. Akhirnya Nabi Muhammad nyari info nih. Ternyata ada kabar bahwa yang ngeludahin dia lagi sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah? Akhirnya Rasul datang ke rumahnya bawa makanan, dikasih makan, disuapin itu. Dia kaget. Ya enggak, tiap hari saya hina, tiap hari saya ludahin, ketika sakit dia yang paling dulu menjenguk saya. Subhanallah. Padahal tetangganya nggak ada yang datang. Jangankan tetangganya, saudaranya pun nggak ada yang jenguk. Yang jenguk siapa? Yang pertama kali jenguk Nabi Muhammad. Yang lain nggak ada yang mau jenguk. Akhirnya itu pengemis yang hina tadi, yang miskin tadi, akhirnya dia masuk Islam. Kenapa? Karena kagum dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Dihina tapi dia tidak marah. Subhanallah. Maka dia datang. Ketika sakit didatengin bawain makanan buat yang menghina tadi. Subhanallah. Luar biasa nggak akhlaknya? Kalau kita dihina kayak gitu kesel nggak kita? Kita diudahin, kita balas lagi. Dia sekali, kita 10 kali udah. Ya enggak? Kita diudahin sekali nih. Kita balas 10 kali. Kumpulin dulu udahnya. Tahu saya buang subhanallah. Nabi Muhammad kagak marah dia diudahin kan? Maka ketika dia sakit bawain buah-buahan dijenguk tuh yang suka mengudahin Nabi. Ada lagi nih pengemis nenek-nenek tua. Nenek-nenek tuh Yahudi tua buta. Dia tinggalnya di duduknya di sudut pasar, di pojokan pasar. Nah, setiap pagi dia suka menghina. Jangan percaya Muhammad. Muhammad itu pendusta. Tuh, apa katanya? Dia jelek-jelekin Nabi. Jangan ikutin ajaran Muhammad. Jangan sampai tertipu dengan Nabi. Dengan Muhammad, dia itu pembohong. Dia itu dia itu gila, dia itu tukang tipu. Jangan percaya sama Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nenek-nenek yang buta tadi kan menghina Nabi Muhammad. Setiap pagi ada orang, jangan kamu percaya sama Muhammad. Ada yang lewat, jangan percaya Muhammad. Nah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad setiap hari itu? Setiap hari Nabi Muhammad bawa apa? Bawa makanan. Kemudian makanan itu disuapkan kepada siapa? Nenek. Padahal nenek itu kagak tahu kan? Akhirnya nenek itu ngomong, kamu jangan percaya sama Muhammad. Kamu jangan percaya. Ternyata yang diajak ngomong siapa itu? Nabi Muhammad. Muhammad kesel nggak Nabi Muhammad? Tuh. Tiap pagi dia bawain makanan. Jangan kamu percaya Muhammad. Jangan ikutin Muhammad. Muhammad tuh gila, pendusta, tukang bohong. Padahal lagi Muhammad lagi ngapain tuh? Suapin tuh. Sebelum disuapin dilembutin dulu makanannya. Ya enggak, akhirnya dengan mudah bisa nelan itu makanan. Subhanallah. Tiap hari dilakukan. Suatu saat nih nenek bingung, kok nggak ada yang nyuapin saya. Mana yang nyuapin saya? Biasanya tiap pagi ada yang nyuapin. Ternyata hari ini kok nggak ada yang nyuapin saya. Kemana yang kemarin nyuapin saya? Ternyata Nabi Muhammadnya sudah meninggal dunia. Subhanallah.
innalillah. Akhirnya Abu Bakar Siddiq yang gantiin. Siapa yang nyuapin akhirnya? Abu Bakar Siddiq nyuapin itu si nenek. Akhirnya si nenek itu ngatain lagi, jangan percaya Muhammad. Wow, Abu Bakar Siddiq marah nggak? Mah akhirnya kan kalau Muhammad kan pelan-pelan dia makan tuh ya. Ya kan Muhammad kan pelan-pelan kan. Karena dia kesel akhirnya makan tuh. Akhirnya dia tahu kok kamu begitu. Yang biasa nyuapin saya nggak begini. Ya enggak? Yang biasa nyuapin saya nggak kok ini nyuapinnya galak banget kayak begini. Kasar kan? Akhirnya kamu siapa? Yang nyuapin saya dulu nggak begini. Dulu dia nyuapin saya dengan pelan-pelan, dengan lembut. Kadang saya dihiburnya, saya dipujinya gitu kan. Kok ini sekarang begini lagi beda. Kamu siapa? Dulu yang nyuapin saya itu siapa? Kata Abu Bakar Siddiq, yang nyuapin kamu dulu sudah meninggal dunia. Siapa itu? Akhirnya dijawab apa? Nabi Muhammad. Lah, dia kaget akhirnya. Akhirnya si Yahudi tua itu akhirnya dia masuk Islam. Dia nangis, ya Allah. Tiap hari saya hina tapi dia tetap ngasih makan tiap hari buat saya. Padahal tiap hari saya depan mukanya dikatain, tetap aja dikasih makan, nggak kesel. Dikasih makan, dilembutkan, dipuji, ya enggak. Besok begitu lagi dikasih makan, tapi tetap ngatain itu. Pas Abu Bakar Siddiq kesel dia, akhirnya dimakan lu ya. Akhirnya kesel juga. Akhirnya ketahuan juga, ternyata yang nyuapin itu adalah Nabi Muhammad. Akhirnya si Yahudi itu mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya bersaksi Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah utusan. Akhirnya masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Karena kagum dengan akhlak mulia Nabi Muhammad. Subhanallah. Bagus gak akhlak Nabi Muhammad? Kalau kita begitu enggak? Ketika Nabi Muhammad lagi lewat, itu kambing-kambing semua sujud kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Nabi Muhammad lewat nih. Ada kambing-kambing, itu kambing yang lagi ada di situ dekat Nabi Muhammad kemudian sujud di hadapan Nabi Muhammad. Subhanallah. Itu kambing sujud. Kambing Nabi Muhammad lagi masuk ke perkampungan Ansor, ya enggak, di Madinah, ada banyak kambing. Nabi Muhammad lewat, kambingnya deketin kemudian sujud di hadapan Nabi Muhammad. Subhanallah. Nabi Muhammad lagi pidato nih. Ada suara yang nangis. Muhammad lagi pidato. Ada suara nangis. Siapa nih yang nangis? Ternyata yang nangis bukannya manusia. Siapa tuh? Siapa yang nangis? Nabi Muhammad lagi di atas mimbar lagi pidato nih. Ada suara tangisan. Kok nggak ada yang nangis siapa? Ternyata yang nangis di luar sana. Ada tangisan. Sedih. Siapa yang nangis? Ternyata yang menangis bukan manusia. Yang menangis sebatang pohon kurma tuh. Pohon kurma aja nangis. Kenapa nangis? Dulu pohon kurma itu adanya dekat Nabi. Ya enggak? Dulu waktu belum ada mimbar ini masih menggunakan pohon, masih ada kurmanya, dahannya di situ. Ketika dibikinin mimbar, akhirnya kurma itu ditaruh di depan masjid, jauh dari Nabi. Nah, karena dia jauh dari Nabi, akhirnya dia sedih. Yang biasa dengerin kata-kata Nabi, nasihat Nabi, suara Nabi. Ketika jauh dari Nabi, kurma ini menangis. Subhanallah. Sampai mau pecah tuh pohon kurmanya. Kayak teriakan anak kecil, nangis dia. Itu pohon kurma. Jauh dari Nabi, sedih. Kita jauh dari Nabi, nggak pernah salat sama Nabi, kita nggak pernah ini pohon kurma aja. Sedih ketika dia jauh dari Nabi Muhammad. Padahal dia pohon kurma, bukan manusia. Subhanallah. Onta, ya enggak? Kambing semuanya sujud kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad di dalam rumah nih, biasa ada kucing gitu kan, berisik, ada ayam berisik. Kalau ada Nabi Muhammad semuanya adem, diam. Mantap enggak? Mantap. Biasa kucing berisik kan berantem nih ya? Wow, ngeong. Ayam berisik, bebek berisik, semuanya berantem. Nah, ketika ada Nabi Muhammad di dalam rumah, semuanya nggak ada yang berisik, semuanya diam, tenang. Tuh, subhanallah. Muhammad lagi duduk, semuanya deketin, diam semua, tenang semuanya. Kenapa? Karena kemuliaan akhlak Nabi Muhammad, haibahnya, wibawanya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kucing biasanya berantem, nggak pernah berantem lagi. Yang berisik semua, nggak pernah berisik. Kenapa? Ada Nabi Muhammad di dalam rumah. Subhanallah. Binatang aja sayang sama Nabi, betul? Binatang aja kangen sama Nabi. Binatang aja rindu sama Nabi. Masa kita yang ngaku umatnya, pengikutnya, tapi nggak pernah sayang sama rindu kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammadin. Alaihi wala. Mulia akhlak Nabi Muhammad. Bagus akhlak Nabi Muhammad. Bagus. Apa yang mesti kita lakukan? Bersolawat. Dengan banyak membaca sholawat sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik akhlaknya, sifatnya, tingkah lakunya, ucapannya, perbuatannya, semuanya adalah kebaikan. Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran, ucapannya, perbuatannya, akhlaknya, tingkah lakunya sesuai dengan Al-Quran. Maka Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Shallu ala Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Pernah suatu saat Nabi Muhammad lagi jalan-jalan sama istrinya. Siapa namanya? Aisyah. Siapa nama istrinya? Aisyah. Aisyah. Kemudian ada yang ngatain, asam alaika ya Muhammad. Asam alaika ya Muhammad. Apa asam? Asam. Bukannya asam. Ini lagi Muhammad lagi jalan nih sama istrinya nih. Ada Yahudi datang. Kemudian ngatain Muhammad, asam alaika ya Muhammad. Asam alaika. Sam itu artinya racun. Mati engkau Muhammad. Mati lu Muhammad. Ikut kata siapa? Nabi Muhammad lagi jalan-jalan nih. Lagi jejesan sama bininya. Sama istrinya ya enggak? Ada Yahudi datang. Kata si Yahudi itu asam alaika, bukan assalamu alaika. Kok assalamu alaika kan keselamatan. Ini asam alaika, apa asam alaika? Kematian untukmu ya Muhammad. Mati lu Muhammad, mampus lu Muhammad gitu. Naudzubillah min. Itu kata Aisyah. Muhammad, kok kamu diam aja? Kok kamu nggak ngatain juga, nggak balas? Apa kata Rasulullah? Nggak usah, tenang aja. Nggak usah ngatain, cukup membalasnya wa alaika. Udah, nggak usah dikatain lagi, nggak usah dihina yang menghina, nggak usah. Cukup dengan membalas wa alaika. Asam alaika wa alaika. Cukup, nggak usah kita lu juga begini, nggak usah. Nah, itu namanya akhlak Nabi Muhammad. Ketika dihina, dia tidak membalas dengan hinaan. Tapi kita umat Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad dihina, kita mesti sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Shallu ala Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alaihi. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau nanya? Hari. Silakan.